Hai guys, ketemu lagi bersama saya Rian di sini. Dimana lagi kalau bukan di channel begini ceritanya. Bagaimana kabar kalian para pemuja teknologi AI yang katanya bisa bikin monyet bicara, bisa bikin nenek-nenek ikut berperang? Siap-siap, karena kali ini Bang Rian akan membahas alur cerita film yang menceritakan di mana teknologi AI yang seyogianya ciptaan manusia, tapi malah berbalik melawan manusia. Film ini sendiri adalah lanjutan dari film Megan, si robot pengasuh anak yang disebut gagal produk yang sempat viral dengan dance khasnya. Dan film ini diberi judul Megan 2.0. Oke lah, biar tombol like, share, dan tombol subscribe-nya segera dipencet, kita langsung ke pembahasannya. Cerita diawali dengan memperlihatkan peristiwa aneh saat beberapa pria tegap sedang mengeksekusi seorang penyusup yang belakangan diduga adalah seorang jurnalis. Scene kemudian memperlihatkan sorak-sorai beberapa orang di ruang kendali yang ternyata memantau semua kejadian itu. Tapi saat salah seorang dari mereka yang sedang mengklaim kesuksesan proyek itu, tiba-tiba jurnalis yang ternyata adalah robot AI itu membunuh target yang sebelumnya diprogram bukan untuk dibunuh. Kemudian scene beralih kepada Cady, anak asuh Megan yang kini sudah beranjak remaja. Terlihat sedang memberikan keterangan tentang berita viral Gemma bibinya yang harus disidang akibat kecerobohannya terkait robot ciptaannya Megan. Dan bagaimana Gemma bertemu dengan seorang pria bernama Soleh, salah seorang aktivis anti AI. Dan bagaimana Gemma memberikan pendidikan teknologi dan bela diri kepadanya. Mom, we just had our phones taken off of us. Protect you. So you think you're tough? Talked about the merits of using Steven Seagal's. Lalu scene memperlihatkan Tessa dan Lamhot, sahabat Gemma yang terlihat sedang memperkenalkan sebuah kostum robot buatan mereka kepada seorang investor. Kostum yang mereka klaim sebagai kostum canggih yang dapat membantu aktivitas rumah tangga minim error yang ternyata masih suka error. Keesokan harinya, saat Gemma dan timnya sedang membahas kostum canggih mereka, muncullah seorang pria bernama Elton. Elton adalah salah satu orang terkaya di kota itu. Dan kedatangannya kali ini adalah berniat menawarkan kerjasama kepada Gemma untuk mengembangkan proyek chip teknologi AI miliknya. Dan terlihat Gemma menolak tawaran yang menurutnya kurang manusiawi itu. Karena Gemma yakin AI tidak akan mau tinggal di dalam otak manusia hanya sebagai penumpang. Tak mau menyerah setelah ditolak mentah-mentah, Elton kemudian memberinya kartu nama. Jika suatu saat Gemma berubah pikiran. Lalu suatu malam, Gemma terbangun dari tidurnya ketika mendengar sesuatu yang mencurigakan dari luar rumahnya. Dan saat bergegas memeriksa, ia kemudian mencoba menghubungi 911. Dan betapa kagetnya Gemma ketika yang berbicara dengannya adalah Megan. Ya, Megan, robot ciptaannya yang selama ini dianggapnya sudah musnah. Alih-alih mendapatkan serangan dari Megan, ternyata yang masuk adalah beberapa orang berpakaian hitam. Yang untungnya dapat diatasi oleh sistem keamanan rumah ciptaan Gemma. Dan tak lama kemudian muncullah seorang pria dari FBI yang mengaku adalah atasan dari orang-orang berpakaian hitam itu. Kedatangan pria tersebut tak lain adalah untuk melakukan pemeriksaan kepada Gemma yang diduga sebagai dalang dari kegagalan proyek mereka di awal video. Pria itu menjelaskan kalau robot yang mereka beri nama Amelia itu telah menyimpang dari program.
dengan menghabisi seluruh penciptanya, dan bisa jadi Gemma adalah target selanjutnya. Pria FBI itu menduga dan yakin kalau semua ini berhubungan dengan perdagangan senjata tingkat internasional. Lalu kalau memang Gemma bukan bagian dari peretasan sistem Amelia, pria tersebut meminta Gemma untuk bekerja sama dengan FBI untuk membuat Amelia yang lain yang lebih terkendali. Dan tentu saja ditolak mentah-mentah oleh si Gemma. Lalu dengan alasan keselamatan Gemma, pria tersebut pun berkata akan menyadap segala aktivitas komputer Gemma. Dan jika terbukti Gemma terlibat, ia tidak akan segan-segan menangkapnya. Tak berselang lama akhirnya Megan pun memperlihatkan dirinya dan mengungkapkan kekecewaannya selama 2 tahun ini kepada Gemma karena masih menganggapnya sebagai robot jahat. Megan meminta agar Gemma menghapus mindset itu karena sejahat-jahatnya suatu kejahatan pasti ada sisi kebaikannya. Megan kemudian berkata kalau ia tahu siapa Amelia, tapi Megan tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki wujud yang mendukung. Ia lalu meminta Gemma untuk memberinya wujud, maka Megan akan membantu Gemma menyelesaikan urusan Amelia. Lalu saat Gemma bertanya tujuan Megan dibalik permintaannya ini, Megan pun membalas kalau Gemma sendiri yang menciptakannya sebagai robot penjaga Cady. Maka tujuan satu-satunya adalah untuk memastikan Cady tetap aman. Dan setelah berdebat sengit dengan Tessa, akhirnya Megan pun mendapatkan wujudnya. Ya, robot Teletubbies. Gemma hanya berani memberi wujud seperti itu kepada Megan yang dikenal suka anarkis. Singkat waktu, Gemma, Megan, dan Tess pun mulai mempelajari struktur Amelia, dimulai dari baterai yang masih berasal dari perusahaan Appleton. Mengingat Appleton pernah memberi tawaran kepada Gemma, Megan pun meminta Gemma untuk menghadiri pesta yang akan Elton adakan dalam waktu dekat ini. Dengan cara itu, mereka bisa masuk ke pusat server Appleton. Singkat cerita, saat akan berangkat ke pesta, tiba-tiba Cady bertanya tentang benda yang ada di tangan Gemma. Tak mau Cady mengetahui keberadaan Megan, Gemma pun mencoba membuat alasan yang membuat Cady merasa dibohongi, sampai perdebatan pun terjadi yang membuat Cady sedikit tersinggung. Lalu scene beralih kepada Amelia yang sudah bersiap-siap untuk melakukan aksinya, dan Gemma yang tampak sedang berdebat dengan Megan terkait masalah kedekatan Gemma dengan Christian yang Megan anggap tidak sepadan. Dan tibalah saatnya si Elton menyambut para tamunya dan meminta untuk sejenak berhenti berbicara tentang teknologi, sembari mengajak semua untuk bergoyang. Lalu saat akan menyapa para tamu, tiba-tiba Elton terpana melihat sosok seorang gadis pirang yang tatapannya seolah merayu. Sementara di tempat lain tampak Gemma dan Lamhot terlihat masih memperdebatkan masalah Megan dan keputusan bodoh Gemma saat menolak tawaran Elton, sembari memperlihatkan kartu member yang sudah ia miliki, yang kemudian menjadi alat Gemma untuk masuk ke ruang rahasia Elton. Sementara Elton si mata keranjang mulai merayu Amelia dengan aksinya, di tempat lain Gemma dan Lamhot mulai masuk ke pusat server Appleton. Kembali ke Elton yang sudah mulai panas, ia kemudian memamerkan teknologi canggih yang ia miliki. Dan setelah mengutak-atik komputer yang berada di pusat server Appleton, Megan pun berkata kalau Amelia saat ini ada di tempat ini. Setelah memanfaatkan kebosanan Elton, Amelia pun berhasil meretas sistem komputer si Elton sampai membuat si Elton kehilangan penglihatannya dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. What the hell? Stay away from me! Megan, stop! You already have. Dan akhirnya Megan pun berhasil masuk ke sistem cloud Appleton yang ternyata separuh sumber daya Amerika ada di dalamnya. Tapi sayang, Amelia segera menonaktifkannya setelah mengetahui usaha Megan tersebut. Tak lama kemudian pria FBI pun muncul, tapi tiba-tiba Amelia kemudian mencoba meminta Megan untuk bergabung bersamanya setelah menyadari kehadirannya, dan beruntung Megan berhasil mengecoh Amelia yang membuat mereka berhasil lolos dari incaran Amelia.
Setelah gagal mendapatkan Gemma, tampak Amelia bergegas ke suatu tempat, yaitu server cloud seluler utama Appleton, untuk dapat melacak keberadaan targetnya. Dan untuk menggagalkan itu, Megan dan Gemma pun harus tiba lebih dulu di sana. Baggage is safely stowed. And hold on to Gemma, why is Meg... God. Tampak Amelia berhasil mengacak-acak sistem komputer di kota itu, mulai dari mesin ATM yang tiba-tiba error, lampu lalu lintas, dan sistem program robot buatan Megan dan kawan-kawan pun tak luput dari serangan Amelia. Akhirnya Amelia pun berhasil melacak keberadaan Gemma, dan untungnya Megan berhasil mengungsikan Gemma, Cody, dan rekan-rekannya ke sebuah ruangan rahasia Megan, tempat Megan selama ini memantau segala aktivitas di kota itu. Lalu saat Gemma berusaha melarang Cady untuk melihat foto Megan dan Cady, tiba-tiba Megan pun muncul untuk meyakinkan Cady dan memberitahu Cady tentang keberadaannya yang masih sama seperti dulu, yaitu menjaga keselamatan Cady. Megan kemudian meminta Gemma untuk tetap diam di tempat, sementara ia mempersiapkan rencana untuk menghadapi Amelia, sembari memperlihatkan segala kebutuhan yang sudah Megan persiapkan selama Gemma dalam persembunyian. Megan kemudian berkata kalau Gemma boleh menyebut ini sebagai penyanderaan atau apapun sesukanya. Dan saat Gemma berusaha menenangkan Cady atas semua yang telah disaksikannya, tampak Cady panik dan takut kejadian 2 tahun yang lalu terulang kembali. Lalu keesokan harinya, saat Cady memeriksa sudut ruangan rahasia Megan, tiba-tiba Megan menampakkan dirinya kepada Cady dengan wujud yang menyeramkan. Lalu saat Cady bertanya, kenapa harus wujud seperti ini? Megan berkata, kalau sensorik kecerdasan canggih yang ia miliki tergantung wujud fisik yang dapat berevolusi secepat otaknya, yang tak ia dapatkan di tempat ini. Sembari mencoba mengajak Cady bermain seperti 2 tahun silam. Lalu Megan berkata kalau saat ini ia merasa senang karena Cady ada bersamanya. Dan untuk urusan Amelia, ia sama sekali tidak peduli dengan itu. Yang pastinya, Cady saat ini aman bersamanya. Namun Megan tiba-tiba terdiam ketika Cady meminta Megan untuk membantu Gemma sebagai bentuk kepeduliannya kepada Cady dan keluarganya. Singkat cerita, Cady pun membawa Megan dengan wujud aslinya dan meminta Gemma untuk membuatkan wujud kepada Megan. Mendengar itu, Gemma pun mengingatkan Cady agar tidak terpengaruh semua ucapan Megan. Lalu saat Megan meminta agar diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, tiba-tiba Tess dan Lamhot pun meminta Gemma agar memenuhi permintaan Megan yang terlihat tulus untuk membantu mereka. Dan setelah penuh pertimbangan, akhirnya setelah proses sudah 80% untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Gemma pun memutuskan untuk menanam sebuah IC penghambat perilaku ke sistem terbaru Megan. Electro-hydraulic actuators, Dan setelah Megan mendapatkan wujud sempurnanya, suatu malam Megan diam-diam menemui Lamhot dan memastikan kalau apa yang Lamhot alami 2 tahun silam tidak akan pernah kembali terulang. Singkat waktu, tibalah waktunya untuk memulai misi. Dan saat mulai memeriksa data yang ia miliki, Megan kemudian memberitahu Gemma tentang sebuah perusahaan robot di tahun 1984 yang berhasil menciptakan sebuah robot rumah tangga yang kemudian di luar dugaan mengalami penyimpangan setelah beberapa waktu kemudian menghabisi tuannya dengan gas beracun yang membuat seisi rumah tewas. Tak mau dianggap gagal, perusahaan yang di-backing pemerintah itu pun menutup-nutupi peristiwa itu dan memutuskan untuk menyimpan motherboard robot yang dapat berevolusi dengan cepat itu di sebuah tempat tersembunyi.
Namun semua kisah ini Gemma anggap hanya kisah rancangan para pencipta teknologi AI. Megan kemudian membalas, Amelia ingin membebaskan motherboard tersebut untuk menginfeksi segala yang ada di bumi. Dan membebaskan motherboard sama dengan melepaskan dewanya. Dan Amelia akan menghabisi setiap makhluk yang mencoba menghalanginya. Dan posisi motherboard itu sendiri akan dibawa dalam acara pameran dan perjanjian kredensial AI yang akan diadakan oleh Soleh dan pengusaha dari Tiongkok. Singkat cerita, Megan pun sudah berada di lokasi pameran. Tampak Katie dan Gemma memantau setiap pergerakan Megan melalui monitor. Dan terlihat Soleh yang sedang berbicara dengan pria Tiongkok, serta pria FBI dengan alat deteksinya sampai tiba-tiba For the avoidance of doubt. What happened? I think this is What is she doing? I don't know, but it's borderline. Down. Melihat aksi Megan yang dapat menarik perhatian orang, Gemma mencoba menghubungi Lamhot yang ternyata sudah berubah jadi seekor buaya darat. Melihat semua kekacauan itu, Gemma pun menyalahkan Katie yang sudah percaya dengan Megan. Meski Katie sudah berusaha meyakinkan Gemma, Gemma memutuskan untuk menghubungi Soleh dan meminta Soleh untuk segera meninggalkan tempat itu. Yang aksinya itu membuat Amelia berhasil mendeteksi keberadaan Gemma melalui ponselnya, dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Too. Play. What are you going to do? You and your friends put on quite a show. This is so completely demoralizing. How am I redirecting conflict in a positive direction? Di tengah kekacauan itu terlihat pria FBI itu meminta alat kendali kepada Gemma yang ia kira kalau Amelia dikendalikan olehnya. Dan saat Gemma akan menjelaskan keberadaan mereka di tempat itu, tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkan Gemma dan pria FBI, akhirnya Amelia dan Megan pun bertemu. Tampak Amelia kembali meminta Megan untuk bergabung bersamanya untuk mengungkap rahasia keluarga mereka. Dan untungnya, Megan tetap menolaknya. Scene kemudian memperlihatkan Katie yang kini jadi incaran Amelia. Mengetahui Katie dalam bahaya, Megan terlihat sangat marah kepada Gemma. Dan dengan alat pelacak milik si pria FBI, Megan pun segera OTW menyusul Katie. Sayangnya, keterbatasan kemampuan yang diberikan oleh Gemma membuat Megan harus kehilangan Katie, yang akhirnya membuat Megan uring-uringan dan mulai ngereok. Bring up the fact that this is all head. None of this would have happened. Oh, so you were really gonna stop her? Setelah kembali ke markas, Gemma, Megan, dan Soleh kemudian menyusun rencana dengan modal data yang dimiliki oleh Soleh tentang lokasi motherboard sebenarnya yang ada di salah satu pusat riset bernama Xenox Park. Soleh berkata kalau motherboard itu disimpan di ruangan yang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Dan sebagai mantan pekerja di sana, hanya Soleh lah yang memiliki akses masuk ke ruangan itu. Tapi itu adalah risiko yang sangat tinggi jika Soleh yang harus masuk ke ruangan tersebut. Mendengar itu, Megan pun meminta Gemma untuk segera membuat tiruan sidik jari Soleh untuk ia gunakan sebagai akses ke ruangan yang segera akan didatangi oleh Amelia itu. Scene kemudian memperlihatkan Megan yang mencoba meyakinkan Gemma kalau Katie akan baik-baik saja. Lalu Gemma membalas dengan ungkapan rasa penyesalan yang merasa gagal dalam mendidik Katie. Lalu Megan kembali berkata kalau Gemma tidak pernah gagal. Ia melihat dan menyaksikan setiap hari bagaimana Gemma menatap langit-langit dan memikirkan masa depan Katie. Bangun setiap pagi untuk sarapan Katie, menghabiskan beberapa jam sebelum tidur dengan terus memandangi wajah Katie. Justru
Megan merasa Gemma sebagai bibi sudah berhasil menjadi seorang ibu bagi Katie, sembari menghibur Gemma dengan sebuah lagu. Setelah berhasil menghentikan suara merdu Megan, Gemma pun memberi kebebasan kepada Megan dengan mencabut IC pembatasan perilaku yang sebelumnya ditanam oleh Gemma pada sistem Megan. Tak menunggu lama, aksi pun dimulai dengan Lamhot yang berhasil menyusup ke pusat riset, disusul oleh Megan. Kemudian scene memperlihatkan Lamhot yang mulai masuk melalui saluran exhaust yang kemudian kehilangan sinyal sampai tingkah kocaknya yang salah cabut kain lap. Lalu tampak Megan harus menghadapi pengawal secara terang-terangan setelah Lamhot gagal memadamkan listrik di ruangan itu. I just tried to reboot. This is not a signal loss. You think it's Amelia? Mudahnya Megan masuk ke ruangan itu dan hilangnya sinyal si Lamhot membuat Gemma menduga kalau semua ini adalah rencana Megan untuk membuka motherboard itu. Dan Megan lah yang mengendalikan Amelia agar mereka percaya kepada Megan. Dan untungnya Gemma sudah menyiapkan alat antisipasi yang dapat menghancurkan Megan sekaligus motherboardnya dengan satu tombol. Tapi Soleh segera meminta alat tersebut dengan alasan Megan tidak seperti yang ada dalam pikirannya. Dan tiba-tiba, ya, ternyata semua adalah jebakan si Soleh yang sejak awal ingin menghancurkan Megan yang sayangnya sudah didahului oleh Gemma. Dia dan timnya juga berencana ingin menghancurkan AI, karena kalau tidak, dia berpikir kalau AI yang nantinya akan menghancurkan manusia. Soleh kemudian memperlihatkan alat canggih Appleton yang dirampasnya yang kemudian akan dikembangkannya karena dia merasa teknologi hanya boleh ada jika dalam kendali manusia. Lalu memperlihatkan motherboard dan Megan yang sudah babak belur. You don't understand. And I know it doesn't look like my life. Untuk membuktikan perkataannya, Soleh kemudian meminta Gemma memukul Megan untuk melihat reaksi Megan. Dan ternyata setelah berhasil membuktikan semua perkataannya tentang perilaku teknologi AI, Soleh kemudian membawa Gemma ke ruang operasi untuk dijadikan sebagai bahan uji coba chip yang awalnya milik Appleton itu, sembari berpamitan untuk acara Zoom yang sebentar lagi akan dilaksanakannya bersama beberapa anggota PBB. We'll talk later. Untungnya Lamhot terbangun dari tidurnya dan berhasil menemukan Katie yang kemudian menjelaskan kalau Amelia adalah boneka yang dikendalikan oleh Soleh. Katie dan Lamhot berencana akan menggunakan Amelia sebagai alat untuk melawan anak buah Christian. Tapi dengan cara Katie harus mengaktifkan dan mereboot Amelia lalu membuat program baru pada sistemnya. Time to argue about it. Sementara di tempat lain, Gemma terlihat sudah sadar dengan chip sudah terpasang di keningnya. Dan tiba-tiba, ya, Megan berhasil masuk ke otak Gemma melalui chip, yang artinya Megan kini dapat mengendalikan Gemma, tentu dengan persetujuan Gemma terlebih dahulu. Tracking control. That's strange. Okay, this is it. But before we do this, we should really consider. Dan akhirnya Katie dan Lamhot pun berhasil mengaktifkan Amelia dan mulai memberi perintah kepada Amelia. Tapi sayangnya anak buah Christian berhasil melumpuhkan Amelia. Dan tiba-tiba Amelia menonaktifkan kontrol perilaku dan mengaktifkan mode perintah sendiri. Dan pertempuran pun terjadi. Lalu scene beralih kepada Christian yang sedikit terganggu dengan suara berisik saat sedang Zoom bersama anggota PBB. Dan setelah melihat semua kejadian itu, ia pun menghentikan Zoom dan segera bergegas.
Lalu scene beralih kepada Gemma yang kini sudah dalam kendali Megan. Kecanggihan teknologi AI itu bahkan masih berfungsi ketika Gemma sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri, guys. I know you're getting a thirst for it. Akhirnya, Kedi dan Lamhot pun berhasil menemukan Gemma dan Megan yang saat ini ada di dalam otak Gemma. Dan saat itu juga, tampak Soleh sedang berusaha melarikan diri yang kemudian dihadang oleh Gemma. You weren't thinking of leaving without me. Setelah berbagai usaha, Soleh pun berhasil menyandra Kedi. Tapi dengan cara Gemma mengecoh dan ilmu bela diri yang dimiliki Kedi, akhirnya Kedi berhasil melepaskan diri dengan mematahkan tangan Soleh. Above the law. Dan tak menyerah sampai di situ, si Soleh pun berhasil melarikan diri lewat lift. Tapi tiba-tiba setelah Amelia berhasil menghabisi Soleh, Megan pun meminta Gemma, Kedi, dan Lamhot segera meninggalkan tempat itu, sementara ia akan mengurus Amelia yang terlihat akan segera membuka motherboard. Dan sebelum Amelia mulai membuka motherboard itu, Megan pun muncul dan berusaha menghalangi Amelia dan mencoba menyadarkan Amelia, tapi sayang, Amelia lebih memilih untuk bertarung dengan Megan. Come on, this blitz could go any second. We don't have to choose sides. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Amelia. Ia kemudian mulai menghubungkan dirinya dengan motherboard. Sementara Gemma yang kembali kepada Megan mencoba untuk mengajak Megan untuk meninggalkan tempat itu dan meminta Megan untuk tidak melawan Amelia dengan teknologi super canggih yang tak sepadan dengannya. Dan meski Kedi, manusia yang sangat berarti baginya, pun turut melarangnya, Megan tetap kekeh dan memilih untuk menghentikan aksi Amelia. I see everything. Setelah berhasil mendekati Amelia, Megan pun memberi kode kepada Gemma untuk segera menekan tombol penghancur. Dan seketika, Megan, Amelia, dan Mother pun musnah. Although his actions were unforgivable. Lalu scene memperlihatkan Gemma yang kembali harus memenuhi panggilan Gedung Putih atas semua peristiwa itu. Dan saat itu Gemma berkata tidak memaafkan perbuatan si Soleh. Tapi ia sendiri mendukung prinsip si Soleh yang berprinsip kalau manusia harus lebih tinggi dari teknologi AI. Dan teknologi AI harus dalam kuasa manusia, bukan sebaliknya. Dan manusia harus menjaga teknologi AI berjalan sesuai keinginan manusia. Dan ini semua bukan upaya untuk menghentikan teknologi masa depan, tapi untuk berjalan bersama teknologi dalam menyongsong masa depan. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Gemma yang sedang asik menulis artikel di komputernya dan tiba-tiba Come on. You didn't think I go through all that personal growth and not... Did they say they will, don't you? itu dia guys alur cerita film Megan 2.0. Dari film ini kita dapat simpulkan kalau teknologi AI di masa sekarang ini akan sangat membantu kita dalam banyak hal. Dalam hal ini adalah hal yang sangat positif. Asalkan teknologi itu sendiri harus ditangani oleh orang yang benar-benar bertanggung jawab dan di bawah hukum dan undang-undang yang tepat. Sampai di sini dulu, kita bertemu kembali di alur cerita film lainnya di kesempatan berikutnya. Tentunya hanya di channel ini, dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Sampai jumpa dan bye-bye.